Assalamualaikum semua, terus belajar dan upgrade skill. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial pembuatan list ataupun garis lurus ke bawah di sebuah baju takwa atau baju koko atau baju muslim, terserah teman-teman mengenalnya baju seperti ini namanya baju apa. Dengan pertama yaitu kita menggunakan kain kodok ataupun kain kapas pakai lem yang tipis. Kalau yang saya gunakan ini kain kodok. Dengan cara merekatkannya menggunakan setrika. Untuk para penjahit mungkin tidak asing lagi dengan istilah namanya kain kodok ataupun kain kapas. Ini berguna salah satunya seperti ini, untuk membuat jahitan lebih halus dan lebih mudah. Jadi kain takwanya yang berwarna ungu itu akan dibuat list di depan itu dengan list berwarna hitam. Dengan kita menjahitnya lurus ke bawah, sebelumnya kita kasih pola garis lurus ke bawah dengan lebar 1 sepatu jahit. Seperti dalam video sudah jelas. Setelah tersambung antara kain hitam sebagai list dengan kain pola badan sebelah kiri yang kalau sudah jadi akan menjadi di area lubang kancing, tapi memasangnya kita listnya itu di pinggir alias di tepi. Setelah itu sudah terpasang, kita pecah antara sambungan kain ungu dan kain hitam. Kita pecah sambungannya menggunakan seletika biar hasilnya lebih rapi dan lebih halus. Sudah terpecah, kita lipat ke dalam. Yang di dalamnya itu yang jelas berwarna hitam. Kalau dibalik seperti itu dari dalam. Kalau dari luar akan tampak list lurus ke bawah di bagian tepi. Sudah sangat jelas seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan pembuatan kelekukan di area paling atas di sebuah kerah. Kan kerah takwa ada model 2, yang ke satu kerah takwa yang berkancing dan yang kedua itu kerah takwa yang tidak ada kancingnya. Seperti yang saya akan buat seperti itu, seperti gambar di samping yang warna ungu seperti itu, kerah takwa yang tidak ada kancingnya. Kalau dikancingkan, kerahnya akan terbuka. Kalau sebelah satunya yang berwarna hijau itu kalau kita kancingkan, kerahnya akan tertutup. Jadi model kerah takwa itu sepengetahuan saya itu ada 2. Kalau dikancingkan nutup, kalau tidak dikancingkan terbuka. Maksudnya terbuka karena tidak ada settingan kita untuk membuat kancingnya. Dibuat kerahnya itu terbuka. Sudah cukup jelas tentang penjelasan sedikit tentang kerah takwa. Setelah kita jahit area yang akan menjadi bukaan dalam kerah takwa, kita potong menyudut, jangan sampai terkena jahitan. Seperti itu kalau diperdekatkan videonya, di zoom
Kalau kita gunting pojok ke samping, kalau itu memudahkan sewaktu kita membaliknya. Kalau dibalik, maaf videonya tidak kelihatan. Seperti itu dibalik, lalu kita menggunakan alat bantu gunting untuk membaliknya, akan menjadi area alias setan untuk membuat kancing. Kalau dikancingkan, kerahnya itu terbuka seperti itu. Cukup jelas dan cukup mudah untuk membuatnya, membuat list ataupun membuat cara kerah takwa yang model terbuka. Setelah selesai, kita melanjutkan untuk menjahitnya dari dalam. Kita awali dengan jahit di bawah. Ini maksudnya jahit kunci alias dipatoki. Kalau dipatoki seperti ini, penjahitannya akan lebih mudah. Setelah itu kita jahit dari atas langsung sampai ke bawah. Fungsi dari jahitan matoi yang saya jelaskan ini itu, kalau kita menjahitnya dari atas ke bawah yang sudah ada kuncian alias patokannya itu, kainnya itu tidak akan panjang sebelah. Kalau belum handal menjahitnya, biasanya kalau kita jahit dari atas langsung, bawahnya tidak dikunci, biasanya itu akan ada panjang sebelah. Tapi kalau kita sudah sering melakukan penjahitan, insya Allah walaupun tidak dikunci bawah atau dipatoki istilahnya dalam bahasa Jawa, itu juga bagus. Tetapi untuk jaga-jaga alias hati-hati biar lebih positif, lebih pasti jahitannya tidak akan panjang sebelah, kita patoki di area bawahnya seperti itu. Lanjut pelan-pelan supaya jahitannya lurus, supaya jahitannya rapi. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada teman-teman, kita harus sabar, teliti, dan telaten mengulangi dalam penjahitan segala apapun. Kalau jahitannya kurang lurus, ya kita dedel, kita perbaiki. Didedel itu maksudnya ya dibuka kembali hasil jahitannya karena kurang lurus tersebut. Kalau kita diamkan, itu akan mengakibatkan kita kurang teliti dan kurang rapi. Dipandang mata itu tidak lurus, tetap saja kita lanjutkan. Seperti itu. Kalau sudah selesai penjahitannya, kerutannya itu sangat banyak karena terjadi antara penarikan benang bawah dan benang atas untuk meminimalisir kerutan. Seperti itu trik saya tekan, saya geret bahasa Jawanya. Sudah itu kita setrika, tetapi proses penyetrikaannya tidak saya videokan. Seperti itu. Kalau sudah disetrika, kerutan-kerutannya hilang alias kain itu akan kembali kepada posisinya. Seperti itu. Penyetrikaan itu harus kita kuasai. Setelah selesai pembuatan list, otomatis kita menjahit yang sebelahnya. Selanjutnya kita akan membuat list di area belakang, di pundak agak ke bawah, seperti dalam gambar di sudut sebelah atas itu. Kalau sudah jadi, tetapi kita memulainya dulu, membuatnya list. Kita memulai dulu membuat list. Kita jahit satu sepatu.
satu sepatu jahit itu loh, yang ada dua itu kakinya dua, itu kita pakai yang sebelahnya saja, itu namanya satu sepatu jahit. Nah, sepatu jahit itu yang menekan ke bawah kain itu loh. Nah, itu kan posisi sepatu jahit itu menekan kain supaya tidak geser ke kanan ke kiri, tidak bergoyang-goyang. Itu sepatu jahit. Kita usahakan penjahitan untuk list ini harus lurus karena akan mempengaruhi besarnya list. Kalau tidak lurus kita akan mendapatkan hasil yang kurang bagus. Seperti itu. Setelah selesai persiapan membuat list yang di belakang, kita nanti jahit di kapur yang agak kelihatan itu loh, putih-putih itu. Kita tepatkan di area situ, dan ini setelah listnya terjahit nanti akan kita tutup kembali, di atasnya jahit dengan kain. Sudah selesai, kita siap-siap menjahit listnya. Nah, ini di pola badan belakang, pundak ada ke bawah, pundak agak ke bawah. Seperti ini. Kalau tidak ada listnya, biasanya itu baju model hem resmi itu biasanya ada dobelannya di area agak bawah, seperti area situ, seperti baju pramuka, hem resmi lainnya. Kalau untuk hem yang saya buat ini perpaduan dari model 2, perpaduan dari model takwa dan perpaduan dari model hem. Maksudnya gimana? Maksudnya ya dioplos, dikawin silang istilahnya, dalam kita guyonannya. Lah, kalau baju takwa itu secara resmi, model resminya biasanya baju takwa itu kan mempunyai kantong 3, kantongnya tempel semua. Yang satu di sebelah kiri atas, yang 2 di bawah, kiri dan kanan. Kalau ini yang saya buat ini perpaduan antara model 2, baju takwa dan hem resmi. Jadi ini kalau disebut hem ya bukan hem, disebut baju takwa ya kayak bukan baju takwa, karena perpaduan dari kedua model tersebut. Kalau baju takwa biasanya ada apa itu di sampingnya, belian. Kalau ini tidak ada. Biasanya baju takwa itu kan potongan bawahnya itu lurus. Kalau ini nanti potongan di bawahnya itu agak melengkung seperti baju hem resmi itu. Setelah selesai pemasangan list, otomatis atasnya sudah kita tumpuk kain seperti itu, lalu kita jahit dengan pel dan pelan seperti biasanya, sambil kita mengepaskan seberapa besar list, seberapa besar lebarnya list yang akan kita buat. Tentunya lebarnya list itu kita seimbangkan dengan lebarnya list yang ada di depan. List yang ada di depan tadi lurus ke bawah tadi, lebarnya seberapa kita seimbangkan juga listnya yang ada di belakang ini. Kira-kira satu sepatu jahit itu bisa menjadi ukuran. Kalau teman-teman ingin yang lebih lebar juga boleh, terserah teman-teman ingin membuatnya selebarnya apa. Tetapi yang saya buat ini lebarnya kurang dan lebihnya hanya satu sepatu jahit. Seperti itu. Kita jahit pelan-pelan sambil mengatur kelurusan jahitan dan ketepatan tumpuan dari setengah sambungan pundak ini.
sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang di awal tadi, biasanya hem itu pasti ada tumpuan di area pundak agak ke bawah, maksudnya agak ke bawah kan situ, agak ke bawah itu pasti ada tumpuan seperti itu. Kalau hem yang ada di model baju pramuka ataupun hem resmi model kantoran seperti itu. Terus kita lanjutkan penjahitannya. Sekali lagi harus hati-hati karena pemasangan ini harus tingkat kelurusannya itu harus diperhatikan sebaik mungkin. Kalau ada jahitan yang agak berbelok, itu pasti akan menghasilkan, kalau dipandang itu kurang estetik. Estetik apa? Salah bahasanya kok iso. Estetikanya itu kurang dilihat itu. Seninya itu dilihat itu juga kurang. Kalau ada jahitannya yang berbelok. Kalau ada yang berbelok ya kita dedet saja, cukup mudah. Dan sesudahnya kita menjahitnya lagi, satu kali jahitan di atasnya dengan jaraknya sama, satu sepatu jahit, dilebihin sedikit juga tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu lebar, kalau terlalu lebar seperti ini kurang bagus. Seperti itu kita jahit pelan-pelan supaya hasilnya bagus. Pelan-pelan asal kesampaian. Pelan-pelan asal kesampaian itu juga berlaku di proses penjahitan. Bukan cuma di proses berlari, berjalan atau berkendaraan. Pesan pelan-pelan asal selamat, pelan-pelan asal sampai tujuan. Kalau kebut-kebutan berbahaya. Seperti itu hasilnya. Tentunya ini sudah saya setrika untuk menghilangkan kerutan-kerutan dari jahitan. Seperti itu cukup bagus, cukup mulus. Dan selanjutnya kita meneruskan pembuatan lace yang ada di area saku. Di area saku itu kita kasih lace-nya juga hampir sama lebarnya dengan area lace yang sudah kita buat awal tadi. Lace di depan yang lurus ke bawah dan di lace belakang yang menyamping ke kiri dan ke kanan dengan lurus. Kalau di saku ini jadinya juga lurus, tetapi penempatnya itu hanya di bibir saku. Di bibir saku kita buat lace hitam sama seperti yang tadi. Dengan trik dan cara kita pecah seperti tadi. Kita pecah sekali lagi antara sambungan kain hitam dan ungunya. Kita pecah menggunakan setrika seperti itu. Seperti dalam proses pembuatan lace yang di depan tadi. Supaya hasil sambungannya itu rapi, kerutan-kerutan bekas jahitan itu biar mulus kembali. Kita balik dari depan, di area-area yang belum rapi kita menggunakan bantu setrika untuk merapikannya. Sesudah seperti itu kita cek dari dalam, terus kita rapikan menggunakan gunting, kain-kain yang dirasa itu tidak berguna. Seperti itu
Kalau sudah jadi listnya, lebarnya kita samakan dengan list-list yang telah kita buat di awal tadi. Kita memecahnya, terus kita memotong area-area yang belum rapi, yang mengganggu kemulusan ataupun yang menjadikan di setrika itu agak menonjol di kain. Kalau kita pegang itu agak ada tongolannya, ada grenjelannya, seperti itu kalau dalam bahasa Jawa. Setelah itu kita setrika lagi, kita cek lagi apakah sudah sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah, kita balik dari dalam, terus kita tekuk ke dalam, lalu kita gunakan setrika lagi untuk membuat lipatan yang sama. Supaya apa? Supaya kita mudah dalam menjahitnya. Kalaupun tidak disetrika, itu juga bisa langsung ditekuk, langsung dijahit. Tetapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya praktekkan, itu hasilnya kurang bagus. Sebelum kita jahit, kita setrika tekuk-tekukannya itu supaya untuk mempermudah dalam proses penjahitan, untuk mempermudah dalam proses yang lebih halus hasilnya. Setelah itu kita balik dari dalam, seperti dalam proses pembuatan list yang ada di depan tadi. Kita jahit pelan-pelan supaya lurus hasil jahitannya. Kalaupun teman-teman itu sudah ligai dalam menjahit, langsung saja cepat dan hasilnya lurus, ya sumonggo lakukan. Seperti itu kita jahit satu, tapi kali ini saya tambahi jahitannya di atasnya supaya dua dan menambah nilai seni dalam menjahit, seperti dalam pembuatan list yang ada di pola badan belakang tadi, jahitannya juga dua seperti dalam saku tersebut. Sesudah jadi seperti itu, kita setrika supaya hasilnya lebih halus, lalu kita siap-siap memasangnya. Proses penyetrikaannya saya tidak videokan supaya waktunya itu biar irit, tidak terlalu panjang. Tentunya teman-teman juga sudah tahu gimana trik-triknya menyetrika seperti itu. Kalaupun teman-teman itu tidak menyetrikanya, langsung kita lipat, langsung kita jahit di kain, itu juga bisa alias bagus. Karena proses pemasangan dari sebuah saku tempel seperti ini itu banyak sekali. Salah satunya ya seperti ini. Saya setrika dahulu lempitan-lempitan yang akan membentuk dari saku itu, lalu kita jahit. Ada juga yang menggunakan jarum pentul. Jarum pentul itu digunakan supaya sakunya itu tidak lari alias geser. Terus ada juga yang menggunakan dijahit tengah-tengah itu dengan jahitan yang agak lebar atau yang paling lebar untuk mengganti jarum pentul. Kalau yang saya praktekkan ini itu
Sakunya saya setrika dahulu tekuannya dengan saku persegi panjang, tetapi bawahnya itu ada sudutannya. Jadi bawahnya itu modelnya agak melancip kan, ada yang lurus bawahnya, tetapi di pertemuan alias di pojokannya itu kita lipat ke dalam. Nah, kalau yang ini pojokannya itu tidak saya lipat karena modelnya ini bawahnya menyudut seperti itu. Tentunya kita menjahitnya dengan hati-hati di area paling tepi dari sebuah lempitan saku. Kalau kita menggunakan jarum pentul, otomatis yang kita jarum pentul itu ya di area lipatan-lipatan yang akan menjadi bentuk dari sebuah saku tersebut. Kalau kita menggunakan jahitan yang melebar, itu cukup di tengah-tengah. Kalau lebarnya saku itu 12 dan panjangnya saku itu 13, berarti yang dijahit paling lebar itu di tengah-tengahnya. 12 berarti tengahnya itu di 6. Kita jahit yang agak lebar di tengahnya untuk mengunci agar tidak geser saku yang akan kita buat. Itu seperti itu salah satunya gambaran dari proses pemasangan saku tempel yang dijahit ataupun menggunakan alat bantu jarum pentul. Nah, kalau sudah selesai, tentunya kita menyetrikanya untuk menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di sampingnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita setrika, hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan. Dan tentunya perjalanan kita untuk menjadikan baju ini sangat jauh. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk selanjutnya kita membuat list yang akan mendatang. Terima kasih.